Institut Pendidikan Tatanulis Lapan atau IPTS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang database MySQL. 1. Menjelaskan tentang database MySQL. Pengertian database MySQL, fungsi MySQL, kelebihan dan kekurangan MySQL, cara kerja MySQL. Pengertian database MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau database management system menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah software di mana perangkat lunak pemilik memiliki batasan dalam penggunaan. Definisi MySQL. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada isi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. C. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan shareware. 2. Mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersama atau teamwork. 3. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP-nya, admin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada website dengan lebih aktif. 4. Sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih aman dan efektif. 5. Struktur tabel cenderung fleksibel jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgre. MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter table lebih mudah digunakan dan cepat diproses. 6. Sistem keamanan yang telah dijamin. MySQL dapat mengatur hak aset penggunaan user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat berbagai fitur keamanan yang lain seperti data nama pada host dan pembuatan subnet max. Jadi bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. Tidak membutuhkan kapasitas yang membesar. MySQL dapat diinstalkan dan menggunakan dengan kapasitas yang terbesar jika dibandingkan dengan database lain dapat dijalankan dengan kapasitas memori kecil. Sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pembangunan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. 8. Perangkat lunak portable. Perangkat MySQL bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform sehingga dapat dijalankan oleh Windows, Linux maupun macOS. Kekurangan. 1. Kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sudah mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena memiliki database yang membutuhkan untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database yang dengan metode cloud yang lebih real time. 2. Technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya.
sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. 3. Kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan Big Data atau BigQuery. Karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. D. Cara kerja MySQL. MySQL didasarkan pada model client server. Inti dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah basis data. Server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam hubungan jaringan client server dan berbagai perpustakaan yang dapat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utility yang mendukung administrasi database. MySQL perintah dikirim ke MySQL server melalui client MySQL yang diinstal pada komputer. MySQL pada awalnya dikembangkan untuk menangani basis data besar dengan cepat, meskipun MySQL biasanya diinstal pada satu engine saja. Ia dapat mengirim database ke beberapa lokasi, karena penggunaan database melalui client MySQL yang berbeda. Akan upaya mengirimkan pernyataan SQL ke server dan kemudian menerapkan SQL. 2. Menjelaskan 3 bagian bahasa SQL serta contoh-contoh perintah yang digunakan, yaitu data definition language, data manipulation language, data control language. A. Data definition language. DDL atau data definition language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membuat sebuah struktur dan definisi tipe data dan objek database seperti tabel, index, trigger, view, dan lain-lain. Contoh perintah yang digunakan: 1. Membuat tabel atau create table. Digunakan untuk membuat tabel dan umumnya sebagai berikut: create table buku purpose, ID integer, primary key, kode buku, pasca, judul buku, pasca 225 tanggal terbit desember. Penghapusan table atau drop table digunakan melakukan penghapusan table atau penghapusan table dengan pilihan drop. Semua data dan struktur dari table akan dihapus. Semua transaksi yang akan dikomit, semua indeks akan dihapus dengan drop. Tidak bisa diubah sebagai contoh dari menghapus table. Dan maka yang harus dilakukan adalah drop table depth. 3. Menambah menghapus kolom alter table. Ini adalah bahasa pemrograman yang dipakai manakala hendak membuat sebuah table atau modifikasi dari kolom. Menambah table yang sebelumnya tidak. 2. Revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut dan menggunakan hak asli sebelum telah diberikan melalui perintah create. Sintaksnya revoke data manipulation language. DML atau singkatan dari data manipulation language merupakan perintah yang digunakan untuk manipulasi data pada database. Bisa digunakan untuk menambah data, mengubah data, maupun menghapus data pada database. Contoh perintah yang digunakan: 1. Insert berfungsi untuk menambahkan data atau record pada database. 2. Delete berfungsi untuk menghapus data pada database. 3. Update, yaitu perintah yang berfungsi untuk membuat data berbagi data pada database. 4. Select, yaitu
ukuran 3 byte atau 24 bit. 4. INT. Fungsi menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan ukurannya 4 byte 32 bit. 5. Begin. Fungsi menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan kurang lebih 9,22 atau 9,22 dikali 1018. Ukuran 8 byte atau 64 bit. Tipe data teks atau streaming. Data teks atau streaming merupakan tipe data yang bisa digunakan untuk banyak kali maksimum data yang dapat ditampung sebagai 55 karakter. Di bawah ini ada beberapa jenis tipe data streaming yang terdapat pada data dokumen SQL. 1. Char. Berfungsi menyimpan data streaming ukuran tetap. Jangkauan 0 sampai dengan 255 karakter. 2. Structure. Menyimpan data streaming ukuran dinamis 0 sampai dengan 255 karakter versi 4. Bukan titik 1 0 sampai dengan 65.535. 3. Tiny text. Berfungsi menyimpan data 1 sampai dengan 255 karakter versi 4.1 0 sampai dengan 65.535. 4. Teks. Berfungsi menyimpan teks. Jangkauan 0 sampai dengan 65.535. 5. Medium text. Berfungsi menyimpan data teks. Jangkauan 0 sampai dengan 224 sampai 1 karakter. 6. Long text. Berfungsi menyimpan data teks. Jangkauan 1 sampai dengan 224 sampai 1. Tipe data adat. Tipe data adat digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data adat yang dapat digunakan. 1. Date. Berfungsi menyimpan data tanggal. Jangkauan ukuran 3 bit. 2. Time. Fungsi menyimpan data waktu. Jangkauan ukuran 3 byte. 3. Date time. Berfungsi menyimpan data tanggal dan waktu. Jangkauannya berukuran 8 byte. 4. Year. Berfungsi menyimpan data tahun dari tanggal, tahun dan tanggal. Jangkauan 1900 sampai dengan 2145. Ukuran 1. Tipe data blok. Tipe data blok merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk memiliki gambar, musik, video, dan lain-lainnya. 1. Bit. Berfungsi menyimpan data dinamis. Jangkauan 64 bit dinamis. 2. Uniblock. Berfungsi menyimpan data dinamis atau gambar ukuran kecil. Jangkauan 255 byte. 3. Block. Berfungsi menyimpan data dinamis atau gambar jangkauan 4. 4. Medium block. Berfungsi menyimpan data dinamis atau gambar ukuran sedang.
Menyesuaikan baris dengan seleksi. Untuk menampilkan seluruh file, hapus nama file tersebut dari query yang dibuat dan masukkan. Tidak ada latch digunakan untuk menghapus baris data. Contoh, browser web boleh juga tidak, tergantung penggunaan masing-masing. 4. Delete. 4. Update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Update harus digunakan clause where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data, kecuali yang mengubah seluruhnya, maka tidak perlu di clause. Sintaksnya,